Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Tidak terasa ya, kita sudah melewati 1 bulan dan kita sudah berada di bulan Februari. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan Yesusku hebat. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, sikap yang baik, siapkan hatinya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami semuanya. Hari ini kami akan memulai kebaktian kami, kiranya Roh Kudus yang pimpin agar kami bisa fokus untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah mengikuti ibadah online ini. Kiranya Roh Kudus yang pimpin agar kami semua bisa memuji Tuhan dengan serius dan dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita kali ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dengan berjudul Besar dan Perkasa Allah Kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kuat Hebat Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang
Betul adik-adik, firman Tuhan kita kali ini mengajarkan kita supaya kita tidak terfokus akan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mukjizat apa yang akan Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya mengandalkan Tuhan, Sang Pencipta mukjizat itu di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian yang ketiga, yaitu Tuhanku hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vina. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau belajar Tuhan tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami Tuhan, memberikan hikmat, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami isi dari firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah siap ya dengan Alkitabnya? Hari ini tema kita adalah Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Nah, kita mau belajar dari kitab Yohanes 4. Nah, coba adik-adik lihat ya. Dari ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-54. Ini adalah ayat mengenai Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, kita akan saksikan dulu adik-adik. Cuplikan videonya. Setelah 2 hari tinggal di sana, Yesus pergi menuju ke Galilea. Dia sendiri telah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ketika dia tiba di Galilea, orang-orang di sana menyambutnya, sebab mereka berada di Yerusalem pada hari raya Paskah dan melihat semua yang dia lakukan selama hari raya. Lalu Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur.
Di sana ada seorang pegawai pemerintah yang putranya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia menemuinya dan memintanya datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang hampir meninggal. Kalian tidak akan percaya kalau belum melihat keajaiban. Tuan, cepatlah datang. Sebelum putraku meninggal. Pulanglah. Putramu sudah sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Di tengah jalan, para pelayannya menyampaikan kabar. Putra Tuan, sekarang sudah sembuh. Dia bertanya pada mereka pukul berapa putranya mulai sembuh. Kemarin, kira-kira pukul 1 tengah hari demamnya mulai turun. Lalu dia teringat bahwa persis pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Putramu sudah sembuh. Maka ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus setelah ia datang dari Yudea ke Galilea. Nah, adik-adik, tadi kita sudah saksikan videonya ya. Bagaimana seorang bapa dengan kasihnya kepada anaknya yang sedang sakit, sehingga dia jauh-jauh dia datang dari Kapernaum untuk menemui Tuhan Yesus. Dia menginginkan Tuhan Yesus melakukan mukjizat untuk kesembuhan anaknya. Nah, karena adik-adik masih ingat ya apa yang dipelajari 2 minggu yang lalu. Adik-adik belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa merubah air putih menjadi air anggur. Tentunya itu karena adanya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, mukjizat tersebut adik-adik tentunya adalah hal yang luar biasa, sehingga banyak orang yang kemudian membicarakannya, dan berita itu tersebar ke banyak tempat sampai juga ke Kapernaum. Nah, sehingga nih adik-adik, ketika bapak ini sedang mengalami kesusahan ketika anaknya sakit, tentunya dia sudah melakukan membawa anaknya ke tabib, ke dokter gitu ya, tapi tidak kunjung sembuh. Jadi dia kehilangan harapan. Lalu ketika dia mendengar ada berita, ternyata ada Tuhan Yesus yang bisa melakukan mukjizat, sehingga dia mempunyai harapan bahwa Tuhan Yesus bisa menolong untuk menyembuhkan anaknya. Sehingga dia jauh-jauh, dia datang dari Kapernaum untuk menuju ke Galilea. Nah, karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus kembali dari Yudea menuju Galilea, yaitu di kota Kana, di mana tempat Tuhan Yesus melakukan mukjizat merubah air putih menjadi air anggur. Nah, adik-adik, tadi kita perhatikan ya, ketika bapak ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, kalau kamu melihat aku melakukan mukjizat, baru kamu percaya. Kalau seandainya tidak melakukan mukjizat atau tidak terjadi mukjizat seperti yang dia kehendaki, kamu tidak akan percaya. Nah, itu artinya adik-adik, banyak juga orang-orang di sana yang ikut bersama dengan bapak yang tadi, bapak yang anaknya sedang sakit ini, ya, dia datang bersama dengan beberapa orang, dan juga banyak juga orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, mereka itu ternyata Tuhan melihat bahwa orang-orang itu bukan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi percaya hanya karena mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan
Yesus. Nah, sehingga Tuhan Yesus melihat bahwa bukan itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan menginginkan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bukan percaya kepada mukjizatnya. Karena adik-adik, Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat yang lebih dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang tersebut, termasuk oleh kita juga adik-adik ya. Nah, sehingga ketika Bapak ini meminta Tuhan Yesus untuk melakukan mukjizat, untuk ikut begitu ya ke Kapernaum, karena dalam pemikiran Bapak ini dia berharap bahwa Tuhan Yesus akan ikut bersama-sama dengannya untuk datang menuju ke rumahnya di Kapernaum dan melakukan mukjizat di sana, menyembuhkan anaknya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus justru menyuruh Bapak ini untuk pulang. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang bahwa anaknya sudah sembuh. Nah, ketika itu juga Bapak ini percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Bapak ini langsung buru-buru pulang gitu ya. Nah, adik-adik, jarak dari Kapernaum ke kota Galilea ini itu lumayan jauh, sehingga keesokan harinya pun Bapak ini masih dalam perjalanan. Nah, ternyata ada hamba-hambanya yang dari rumah itu menyusul adik-adik. Ternyata dia mau memberitahu kepada Bapak ini bahwa anaknya telah sembuh. Wah, betapa kaget ya adik-adik ya. Bapak ini mengetahui bahwa berita anaknya sudah sembuh. Bahagia sekali. Lalu dia berkata, "Kapan anakku sembuh?" Nah, hambanya itu bilang bahwa pada jam 1 siang kemarin anaknya yang tadinya panas tinggi, demam, itu sembuh. Wah, lalu Bapak ini mengingat-ingat adik-adik. Ternyata saat itulah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa anaknya telah sembuh, anaknya hidup. Wah, adik-adik, dengan demikian Bapak ini kemudian percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ternyata yang Tuhan inginkan adalah dia percaya saja kepada pribadi dari Tuhan Yesus. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang hebat, yang luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat yang lebih dari apa yang dia pikirkan. Nah, seperti itu adik-adik pelajaran kita hari ini. Nah, ini juga yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Adik-adik tahu nggak? Kadangkala nih kita semua juga berpikiran yang sama seperti Bapak tadi. Apa ya? Nah, contohnya nih adik-adik, sekarang kita lagi mengalami pandemi corona. Wah, tentunya nih banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Adik-adik pasti ingat ya, waktu di awal-awal itu banyak berita juga yang cukup menakutkan kita. Wah, kita juga dipaksa nih adik-adik, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa pergi keluar rumah. Bahkan juga banyak orang-orang yang harus menutup tempat usahanya, sehingga banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Wah, suasananya begitu mengerikan ya, begitu menakutkan, mengkhawatirkan, sehingga banyak orang juga ketika itu berdoa. Nah, tetapi nih harus hati-hati adik-adik, karena banyak orang ternyata berdoa kepada Tuhan, bukan percaya kepada Tuhannya yang akan menolong kita, tetapi percaya bahwa mukjizat itu akan terjadi kalau kita berdoa. Nah, jadi banyak yang berdoanya seperti ini adik-adik. Tuhan, tolong supaya coronanya hilang gitu ya. Supaya besok saya bisa sekolah lagi, supaya besok bisa jalan-jalan lagi. Nah, tentunya itu bukanlah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena ternyata Tuhan menginginkan kita untuk percaya saja kepada Tuhan. Nah, untuk apa yang akan Tuhan lakukan, pertolongan yang akan Tuhan berikan kepada kita, tentunya tidak ditentukan oleh keinginan kita adik-adik. Jadi Tuhan
tidak akan melakukan sebuah mukjizat atau sebuah pertolongan sama seperti apa yang kita mau, tetapi menurut rencana dari Tuhan. Coba bayangkan kalau seandainya nih apa yang kita doakan tadi gitu ya, ternyata tidak terjadi. Buktinya sekarang virus corona masih ada. Wah, kita pasti akan kecewa kalau kita berharap Tuhan akan menghilangkan virus corona seketika itu. Nah, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kalau kamu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, itu kita harus yakin adik-adik. Apakah Tuhan sekarang ini tidak menolong kita? Oh, tentu saja Tuhan menolong kita, tetapi dalam bentuk yang lain, tidak seperti apa yang kita mau, seperti yang kita inginkan tentunya. Nah, contohnya nih adik-adik ya, apa sih kok sepertinya virus coronanya tidak selesai juga? Apakah Tuhan Yesus ini tidak menolong kita? Apakah tidak ada mukjizat? Oh, tidak seperti itu adik-adik. Coba nih adik-adik perhatikan ya di sekitar kita. Kan biasanya kita selalu mendengar berita-berita yang buruk, berita-berita yang negatif tentang adanya virus corona ini. Banyak yang meninggal atau banyak korban-korban dan juga kesulitan-kesulitan yang ada. Tetapi ada juga sisi yang positifnya nih adik-adik. Nah, coba nih kalau selama ini adik-adik belajar di rumah susah memang, tetapi ternyata adik-adik ada beberapa teman-teman kalian juga yang mungkin orang tua mereka bekerja di luar gitu ya, sehingga waktu untuk bertemu dengan anak-anak atau berkumpul bersama keluarga itu sangat sedikit, bahkan mungkin hampir tidak pernah. Nah, dengan adanya virus corona ini, sehingga orang-orang atau orang tuanya dan anak-anaknya terpaksa harus di rumah dan berkumpul. Nah, ternyata banyak ya adik-adik yang positif dari apa yang terjadi sekarang. Oleh karenanya kita harus selalu percaya kepada Tuhan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikian dulu ya adik-adik, cerita firman Tuhan. Kita belajar dari Tuhan untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat. Halo semuanya, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Diulangi ya, Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Selamat menghafal ya semuanya. Dadah. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang Bang Ode akan membawakan aktivitas untuk hari ini. Aktivitasnya seperti apa? Ini dia. Tada! Hari ini kita akan membuat boneka kertas ya, untuk mengingatkan kalau Tuhan Yesus itu hebat dan Dia selalu memberkati kehidupan kita. Nah, di dalam boneka kertas ini ada tulisan nih, aku percaya Tuhan Yesus karena titik-titik. Dan kalian bisa mengisi di bagian tangan kanan, lalu tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Gimana cara buatnya? Yuk saksikan bersama-sama. Oke, adik-adik Sekolah Minggu, apa sih yang harus kalian siapkan untuk membuat boneka kertas tadi? Yang pertama, kalian siapkan kertas karton. Nah, kertas karton seperti ini. Lalu kalian juga siapkan gunting. Lalu kalian siapkan beberapa alas tulis yang bisa kalian gunakan. Lalu yang terakhir, belum yang terakhir. Kalian juga perlu siapkan tusuk sate atau juga lidi atau juga sedotan, bisa kalian gunakan. Dan yang berikutnya kalian bisa gunakan selotip untuk menempelkan kertasnya itu di
tusuk satenya. Dan sebenarnya Bang Ode juga menggunakan contoh seperti ini. Kalian bisa carinya di internet, atau kalian mau kreasikan sendiri gambar bonekanya, itu terserah kalian. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, siapkan kertas yang akan kalian gambar boneka kertasnya. Oke, lalu kalian mulai gambarkan. Nah, adik-adik, setelah kalian menggambar boneka kertasnya, kalian gunting boneka tersebut. Nah, adik-adik, kalau sudah menggunting boneka kertasnya seperti ini, sekarang waktunya kalian menghias boneka kertasnya. Ya, gunakanlah alat-alat tulis yang kalian miliki untuk menghias boneka tersebut. Contohnya yang Bang Ode sudah buat seperti ini ya. Ini gambarnya. Terserah kalian. Kalau Bang Ode, karena Bang Ode laki-laki, jadi gambarnya kayak laki-laki. Tapi kalau kalian perempuan, kalian boleh gambar perempuan. Atau misalnya kalian mau menempelkan wajah kalian sendiri di gambar ini, wah itu lebih bagus lagi, ya. Lalu di sini tulis, aku percaya Tuhan Yesus karena titik. Karena apa nih? Kalau Bang Ode, karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus memberi mama papa. Karena Tuhan Yesus memberi mama papa. Atau karena Tuhan Yesus sayang padaku. Dan yang terakhir, di kaki yang sebelahnya, karena Tuhan Yesus hebat. Nah, kalau kalian sudah selesai menghias boneka kertasnya, waktunya menempelkan tusuk sate ini supaya bonekanya itu bisa kalian gerak-gerakan. Caranya gampang sekali, balikan, tempelkan tusuk satenya, lalu kalian gunakan selotip. Setelah itu kalian bisa rapikan supaya tidak ada selotip yang kelihatan di depannya. Nah, aktivitasnya sudah selesai. Kalian coba buat sendiri ya. Kalau kalian butuh bantuan, coba minta tolong dari mama papa kalian. Dan Bang Ode yakin kalian bisa membuat lebih bagus lagi dari yang Bang Ode buat. Selamat membuatnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih diperbolehkan oleh Tuhan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapatkan bisa menjadi bekal untuk kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk
orang tua kami, keluarga kami. Kiranya Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menolong Tuhan, Engkau juga mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kami mohon juga Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan untuk selalu terpaut kepadamu, selalu berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tidak terasa nih ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!